akan rugi kita. Ya. Udah orang anu ngeunah-ngeunah dipakai nama maksiat deh. Orang anu cilaka. Dihisab kita lama sekali, awas. Setiap rupiah yang kita dapatkan, dapat dari mana, dikeluarkan untuk apa. Makin benghar orang makin gila. Ya. Diterangkan kemarin Nabi Sulaiman berapa? 100 tahun dihisabnya. Orang mah insya Allah mulai jauh. Tapi hati-hatilah, ingat dengan harta kita. Jangan kita karena kita punya harta tidak mau keluar zakat jadi hilang. Waktu zakat buru-buru diberikan imam. Padahal diberikan imam, tetap kudu zakat. Ini tidak, imam mah kudu pakai zakat. Padahal imamnya udah 8, udah 7. Diberikan sesuatu, Masya Allah, supaya tidak kena zakat. Hitung zakat kan tadi. Banyak ini. Insya Allah di Purwakarta nggak ada, di Bandung sekelobak itu. Jadi waktu zakat buru-buru dikeluarkan, dibelikan apa? Nanti katanya kan kalau dagangan nanti setahun. Padahal ya Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Ya. Tapi lihat Nabi Allah Ibrahim. Allah ingin membuktikan bahwa hamba yang dicintai Allah, hamba yang benar-benar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar, akan membuktikan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah lama puluhan tahun Nabi Allah Ibrahim ingin punya anak. Ada gol di dalam istrinya Siti Hajar 90 tahun. Nabi Allah Ibrahim sudah 127 tahun. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim melalui kehebatan seorang istri yang cinta kepada suaminya. Siti Sarah berkata kepada suaminya, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah. Kalau di Bandung saya suka bilang, wahai Kang Ibro, mangga teh teuing, lamun akang bade ngawayuh mah. Abdi tos sepuh ajeun tos sepuh ayeuna teh gaduh ke keluarga. Mangga teh teuing. Anjeun geura nikah. Lamun urang ditawaran gitu mah apa? Hah? Pak Omi ditawaran gitu gimana? Ya. Ini istri yang setia. Tapi Nabi Ibrahim tidak, jangan. Aku tetap cinta kepada kamu. Aku tidak mau membagi dua. Tapi akhirnya dirayu. Ya, kalau memang harus nikah, terserah engkau wahai Sarah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dipilihkan oleh salah seorang ratu. Perempuan yang cantik pada waktu itu, Ratu Mesir, Siti Hajar. Dinikahkan dengan Nabi Allah Ibrahim. Saking ikhlasnya. Maka berjalanlah rumah tangga. Siti Sarah berbuat baik terus. Siti Hajar pun demikian. Hingga pada suatu hari Allah SWT beri wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim. Bahwa istrinya Sarah. Yang sudah tahu, yang tidak menurut manusia tidak mungkin untuk hamil. Tapi bagi Allah tidak ada yang gak mungkin. Di umur yang sudah tua, yang sudah menopause, dia hamil. Dan tidak lama juga Siti Hajar pun melahirkan. Lahirlah dari kedua istri Nabi Allah Ibrahim anak-anak. Yang keduanya menjadi Rasulullah SAW. Menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan baiknya mereka berjalan. Allah ingin membuktikan, lihat siapa Khalilullah, siapakah Nabi Allah Ibrahim? Maka Allah memperlihatkan kepada manusia pada saat itu, kepada jin, kepada malaikat. Lihat, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk membawa istrinya ke suatu tempat yang jangankan manusia, jin oge mualaikan tinting-tintingnya. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak apa-apa. Wadi yang kosong. Batu-batu yang begitu kita kalau ke Mekah, ya Allah, batu naoge hese. Ya, kalau dipecahkannya harus dibom. Tapi Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbuat demikian. Dia meninggalkan istrinya. Lihat,
Dalam Al-Quran diterangkan bagaimana prihatinnya, bagaimana Nabi Allah Subhanahu Wa Taala merasa, ya Allah, minta tolong kepada Allah. Rabbi inni askantu biwadin wa ghairi dzatun inda baitukal muharram. Ya Allah, aku rela meninggalkan anak di satu lembah yang tidak ada pohon, tidak ada air, tidak apa-apa-apa. Tapi ya Allah, aku yakin dengan petunjuk. Kalau nanti memang tumbuh ada orang-orang yang datang berkumpul di kota Mekah, tolong agar orang-orang senang kepada anakku, senang kepada istriku. Nabi Allah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggalkan istrinya di tempat itu untuk kembali ke kota Mesir. Masya Allah, berjalan. Orang bisa bayangkan lamun orang anak orang di rumah sakit, oke, ya Allah, Pak. Sering ya kita lihat, ya Allah, ini anak ditinggalkan di suatu tempat. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Ibrahim sami'na wa ata'na. Tarangnya pas orang. Kadang-kadang orang kan, hadisnya benar tuh, banyak kudu kieu. Ya. Nah, bukan ahli hadis, bukan apa, nyarinya untuk hilah. Awas hati-hati. Lihat Nabi Ibrahim, karena dia ikhlas betul-betul, karena Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mendorong Nabi Allah Ibrahim. Ringkas cerita, sudah lama Nabi Allah Ibrahim selalu rindu kepada anak yang ditinggalkan di suatu wadi itu. Ingin dia sekali-kali nengok, tapi nggak berani untuk mendatangi ke Mekah, di Mesir ke Mekah. Sudah ada lampu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarah kepada anak dan istrinya, maka Nabi Allah Ibrahim sudah beberapa tahun meninggalkannya tempat kami itu. Nabi Allah Ibrahim kembali melihat, tercengang, ya Allah, betul pertolongan Allah. Yang dulu tandus, sekarang sudah banyak orang-orang yang tinggal di sana. Nabi Ibrahim merasa bahagia, merasa bangga. Namun sudah cukup ujian bagi Nabi Allah Ibrahim? Tidak. Allah masih mengujinya. Di tengah dia sedang asik-asiknya bercanda, bersenda gurau dengan anak dan istrinya. Anak yang betul-betul dirindukannya selama ini. Dia mimpi. Ra'aitu fi namani anni adbauka fanzur ma'adha tara. Nabi Allah Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpinya Nabi bukan mimpi kita. Tapi itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun demikian, Nabi Allah Ibrahim tetap melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sami'na wa ata'na. Dibawa ke Mina anaknya dengan mengasah pisau. Kemudian disembelihlah Nabi Allah Ismail yang sangat dicintainya. Panjang lebar, kalau kisah ini kita kupas tidak bakal selesai sampai pagi. Singkat ceritanya, Nabi Ibrahim lulus ujian yang keberapa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai ujian. Maka karena ikhlas, tahu Nabi Allah Ibrahim memotong anaknya ikhlas. Anaknya yang dipotong juga ikhlas, ibunya juga ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengganti korbannya Nabi Allah Ibrahim dengan kibash, dengan domba yang kita sekarang juga melaksanakannya. Lihat, ujian begitu ujian kepada Nabi Allah Ibrahim tidak pernah. Terus lama sekali Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian lama setelah beliau makin tua, istrinya Sarah meninggal dunia. Mempunyai anak siapa? Sarah? Nabi Allah Ishak. Kemudian Nabi Allah Ismail dilahirkan dari Siti Hajar. Itu dua anak dari istri yang pertama dan kedua daripada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian juga setelah, ini yang jarang sekali kita dengar, yang jering kisah-kisah ini, yaitu setelah Siti Hajar meninggal, maka Nabi Allah Ibrahim pun menikah.
dengan seorang perempuan yang bernama Qanturah bin Yaqtan. Kemudian dari Qanturah ini Nabi Allah Ibrahim mempunyai 6 anak. Yang pertama adalah Madian, yang kedua adalah Zamran, yang ketiga adalah Suraj, yang keempat adalah Yakshan, dan yang kelima adalah Nasyak. Yang keenam di dalam Ibnu Katsir itu tidak diterangkan namanya, sebab katanya keburu meninggal. Kemudian berumah tangga Rasulullah Nabi Ibrahim dengan istrinya Qanturah. Jadi berkelanjutannya, tidak waktu sekaligus 4 ada, tidak. Jadi setelah Siti Sarah meninggal, kemudian Siti Hajar juga meninggal, maka istri yang ketiga siapa namanya? Qanturah. Itu yang katanya juga termasuk orang Indonesia. Kemarin ada penyelidikan daripada anak Nabi Allah Ibrahim dari Qanturah, Allah alam. Itu hanya pendidikan dan belum juga sampai sekarang kesohihannya. Kemudian yang terakhir, Nabi Allah Ibrahim menikah setelah Qanturah meninggal adalah dengan Hajun binti Amin. Siti Hajun binti Amin ini adalah melahirkan juga 5 orang anak. Anak yang pertama bernama Kisan, yang kedua adalah Suraij, yang ketiga Amim, yang keempat Lutfan, dan yang kelima adalah Nafis. Jadi inilah anak-anak daripada Nabi Allah Ibrahim. Lihat, setelah Nabi Allah Ibrahim puluhan tahun berdoa kepada Allah ingin diberikan keturunan, ternyata di akhir umurnya Nabi Allah Ibrahim punya anak 13. Ya, cuman yang menjadi nabi juga yang dalam kisah-kisah kebanyakan diterangkan adalah hanya Nabi Ishak dan Nabi Allah Ismail. Itulah buah daripada kesabaran yang harus kita contoh. Kesabaran dan keteguhan dan keyakinan daripada Nabi Allah Ibrahim. Maka pantaslah Nabi Allah Ibrahim. Kelebihan Nabi Allah Ibrahim daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad diakui hanya oleh orang-orang Muslim. Tapi Nabi Allah Ibrahim semua golongan, semua sekte, semua agama mengakui. Orang musyrikinnya ngaku Nabi Ibrahim adalah orang musyrik. Orang Kristennya juga mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim orang Kristen. Orang Yahudi pun demikian. Semuanya itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahudi wa kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah. Nabi Allah Ibrahim adalah seorang hanif, seorang muslim. Ya. Oleh karena itu, yuk kita ambil iktibar daripada cerita Nabi Allah Ibrahim yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar segala perintah Allah menjadi keyakinan bagi dirinya. Dengan demikian dia diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad dalam hadis ada beberapa macam cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melaksanakan kurbannya Nabi. Waktu Nabi minimal Nabi itu kurban 2. Pernah Nabi korban 2, kata Nabi yang satu buat Rasulullah sendiri dan keluarganya, yang satu lagi buat umat yang tidak mampu untuk berkorban. Siapakah umat yang tidak mampu? Memang yang tidak mau, yang tidak mampu benar-benar. Seperti Abu Hurairah, Bilal. Mereka tidak mampu memang untuk jangankan untuk makan. Lain dengan kita, kadang-kadang kita tidak memampukan diri kita. Padahal mampu memberi 3.500.000, memberi domba 1. Atau urungan untuk membeli sapi. Tapi kita merasa bukhil, merasa sayang dengan harta kita. Tahun kemarin geus saya nama teu kudu. Padahal Rasulullah mencontohkan kepada kita tiap tahun. Ya, walaupun di dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah muakkad,
Tapi Rasulullah melaksanakan 3 tahun. Kadang-kadang Rasulullah kalau misalnya lebih kepunyaannya, dia korban 3 dalam hadis diterangkan. Dia korban untuk dirinya, kemudian untuk anaknya Fatimah, kemudian yang ketiga juga bagi umatnya. Bahkan di hadis lain diterangkan bahwa Rasulullah pernah korban itu sampai 70 kalau lagi mampu, lagi ada uangnya. Kalau kita punya uang sedikit, belikan rumah, belikan villa, belikan ini, Nabi tidak. So apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi yakin bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada nanti berat dihisab di akhirat. Lebih baik numpang hidup dikeluarkan untuk membantu orang-orang. Apalagi zaman sekarang di mana ya Allah, para pemimpin sudah lupa kepada rakyat yang mereka asyik-asyik mengaduk uang-uang kita. Ya. Bingung kita ngelihatnya, Pak. Mendengarnya juga pusing. Kalau kita tidak ada iman, ya Allah, kesannya sudah bagaimana? Ada yang korupsi 475 triliun. Yang terakhir kita ramai sekarang ini lagi, kemarin ya ribut 300 triliun. Udah mah bola-bola triliun. Ya. Samiliar ge, samiliar ringalina can pernah. Ya. Ya Allah, kadang-kadang saya membayangkan, ya Allah itu gimana, uangnya segimana. Mau cukup sih kan di pasar boga ditumpuk-tumpuk. Ya. Tapi mereka ya Allah, itulah orang yang sudah memang hatinya jelek, hubbud dunia. Mereka melihat semuanya itu adalah bagi mereka adalah kehidupan. Mereka sudah tidak yakin lagi bakal ada kehidupan akhirat. Yang penting di dunia benghar, sabodong kemah. Ya. Oleh karena itu hati-hati kita jangan terbawa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa minimal semaksimal mungkin kita mengikuti jejak langkah Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana pengabdiannya, juga bagaimana Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah yang dalam kehidupannya demikian, tapi setiap tahun korban. Bagaimana dengan kita? Ya, jadi jangan kita membatasi diri. Sekali lagi, kalau kita mampu korbannya hanya 1, korbankan 1. Kita mampu 10, 10. Kita mampu 100, 100. Emang ada contohnya? Sudah jelas tadi contohnya daripada para nabi dan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sulnya, yang salahnya daripada kesalahan. Walahu minkum, agak sakit kaki saya ini, jadi sudah waktunya azan. Cukup saja. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.